Halo, apa kabar? Hari ini kita akan kembali belajar tentang suhu dan kalor. Kita akan mengerjakan beberapa soal latihan tentang perpindahan kalor ya. Kita akan lihat beberapa contoh soal yang berhubungan dengan perpindahan kalor. Kita lihat contoh soal yang pertama. Ini berhubungan dengan perpindahan kalor secara konduksi. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah batang gabungan PQR memiliki luas penampang yang sama. Jika TP adalah 105 derajat Celcius dan TR 0 derajat Celcius, dan anggap ada laju kalor konstan sepanjang batang, hitung suhu pada sambungan Q. Ya, nah kita lihat juga di gambar tersebut bahwa untuk PQ memiliki konduktivitas panas atau konduktivitas kalor sebesar K, untuk QR itu sebesar 3K, panjang untuk PQ adalah 2L, sedangkan panjang untuk QR adalah L. Kita tuliskan dulu data-data yang kita punya. Yang pertama kita punya KPQ adalah sebesar K, kemudian KQR adalah sebesar 3K, ya tadi saya sudah jelaskan. Kemudian kita punya LPQ adalah sebesar 2L, dan terakhir adalah LQR sebesar L. Ya, ini dari gambarnya ya. Kemudian dari pernyataannya kita peroleh APQ sama dengan AQR, luas penampangnya sama. Kemudian suhu di P sama dengan 105 derajat Celcius, dan suhu di R atau TR adalah sebesar 0 derajat Celcius. Oke. Yang ditanyakan dari soal di atas atau soal ini adalah berapa suhu pada sambungan Q atau TQ ya. TQ-nya berapa derajat? Ya. Oke, dari semua data ini kita ingat kembali tentang perpindahan kalor secara konduksi, ya. Ini adalah perpindahan kalor dua buah batang logam. Yang pertama, ingat tentang prinsip sambungan dua logam. Kita peroleh QPQ per T atau perpindahan kalor dari P ke Q dalam selang waktu tertentu sama dengan perpindahan kalor dari Q ke R dalam selang waktu yang sama. Ya, untuk konduksi kita peroleh QPQ sama dengan KPQ dikali APQ dikali delta T PQ per LPQ sama dengan KQR dikali AQR dikalikan lagi dengan delta TQR dibagi dengan LQR. Ya. Dari pernyataan sebelumnya kita peroleh bahwa luasnya sama atau APQ sama dengan AQR, bisa kita coret sehingga untuk persamaannya kita peroleh menjadi KPQ dikali delta PQ per LPQ sama dengan KQR dikali delta TQR per LQR. Oke, jangan lupa juga bahwa delta TPQ itu sama dengan TP dikurang TQ, dan untuk delta TQR itu sama dengan TQ per TR ya. Oke. Cukup jelas ya sampai sini ya. Oke, selanjutnya kita masukkan atau kita substitusi data kepersamaan. Untuk KPQ itu sama dengan K, TP-nya 105, TQ-nya yang ditanyakan, LPQ itu sama dengan 2L. Kemudian KQR itu sebesar 3K, kemudian TQ ditanyakan dikurang TR-nya 0, dibagi LQR itu L. Selanjutnya kita coret yang sama, K-nya dicoret, kemudian L-nya juga kita coret, ya, sehingga persamaannya menjadi 105 min TQ dibagi 2 sama dengan 3 dikali TQ min 0 dibagi 1 ya. 2-nya kita taruh ke sebelah kanan, kita kalikan ke sebelah kanan, sehingga kita persamaan barunya kita peroleh 105 min TQ sama dengan 6 TQ dikurang 0. Ya. Selanjutnya kita masukkan atau kita kalikan 6 dengan TQ, kita peroleh 105 min TQ sama dengan 6 TQ. TQ-nya kita pindahkan ke sebelah kanan dari minus menjadi plus, sehingga kita peroleh 105 sama dengan 6 TQ ditambah TQ atau 105 sama dengan 7 TQ.
Dan akhirnya suhu di sambungan Q itu sama dengan 105 dibagi 7. Berapa? Ya, mudah sekali ya, 105 dibagi 7 berarti suhu sambungan di Q adalah sebesar 15 derajat Celcius. Ya. Ingat, karena ini menggunakan delta, itu tidak usah diubah ke Kelvin ya. Jadi tinggal dimasukkan dalam bentuk Celcius saja, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya lagi contoh soal kedua adalah tentang perpindahan secara konveksi. Permukaan dalam dinding rumah dijaga bersuhu tetap 20 derajat Celcius pada suhu udara luar 10 derajat Celcius. Berapa banyak kalor yang hilang karena konveksi dari dinding rumah tersebut selama 1 hari? Ukuran dinding rumah adalah 8 meter dikali dengan 4 meter. Kemudian koefisien konveksi rata-rata adalah sebesar 3,5 Joule per second meter kuadrat Kelvin. Ya. Kita tuliskan data yang kita punya. Suhu di dalam sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian suhu di luar itu sebesar 10 derajat Celcius. Ya. Kemudian waktunya adalah selama 1 hari atau 86.400 detik. Ya, ini harus diubah ke second dulu. Jangan lupa. Kemudian luas permukaannya adalah sebesar 8 kali 4 meter atau 32 meter persegi. Dan terakhir, koefisien konveksinya atau H-nya adalah sebesar 3,5 Joule per second meter kuadrat Kelvin. Ini data yang kita punya. Yang ditanyakan adalah berapa besar Q-nya ya. Kalornya berapa, kalor yang hilang. Ya. Itu berapa Joule. Oke. Untuk perpindahan panas secara konveksi, Q per T, ya, persamaannya Q per T itu sama dengan H dikali A dikali delta T. Ya, jadi ini mirip seperti perpindahan panas secara konduksi, tetapi kalau di sini tidak ada L-nya di bawah ya. Jadi Q per T sama dengan HA dikali delta T. Kalau T-nya kita pindahkan ke sebelah kanan atau kita kalikan kedua ruas dengan T, kita peroleh Q sama dengan HA dikali delta T dikali T. Jangan lupa bahwa delta T itu adalah TD min TL. Udah dapat persamaannya, kita masukkan angkanya. H-nya itu sebesar 3,5, A-nya 32, delta T-nya adalah sebesar 10, 20 kurang 10. Dan untuk T waktunya adalah 86.400. Oke, kita kalikan semuanya. Kita peroleh Q-nya sebesar 96.768.000 Joule atau sebesar 96,8 megajoule. Oke, ini adalah contoh soal untuk perpindahan panas secara konveksi. Dan terakhir, kita akan lihat contoh dari perpindahan panas secara radiasi ya. Suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius akan memancarkan energi 15 Joule per second. Berapa banyak energi yang akan dipancarkan benda hitam tersebut jika dipanaskan hingga suhunya menjadi 327 derajat Celcius? Oke, kita tulis dulu datanya. Yang pertama, suhunya adalah sebesar 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Kemudian energi yang dipancarkan per detiknya atau Q per T-nya adalah sebesar 15 Joule per second-nya ya. 15 Joule per second. Yang ditanyakan kalau misalnya benda tersebut dipanaskan sampai suhu 2-nya 327 derajat Celcius atau 600 Kelvin ya. 327 itu 600 Kelvin. Yang ditanyakannya adalah Q2 per T-nya. Jadi pancaran energi tiap detiknya berapa? Q2 per T-nya berapa? Ya. Oke. Nah, jangan lupa bahwa untuk radiasi ini kita rumusnya adalah Q per T sama dengan A kali E atau E kali A kali sigma kali T pangkat 4. Nah, T-nya ini harus dalam satuan Kelvin ya. Untuk E adalah emisivitas bahan,
Kemudian sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann. Ya, kita masukkan angkanya semua. Kita bandingkan antara kondisi 1 dengan kondisi 2, kita peroleh Q1 per T per Q2 per T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T1 pangkat 4 dibagi dengan E dikali sigma dikali A dikali T2 pangkat 4. Jangan lupa bahwa E, emisivitas bahan, dan A itu merupakan sifat daripada bahan atau benda ya, karena bendanya tidak diganti, berarti untuk E dan A-nya itu sama. Sedangkan untuk sigma itu adalah konstanta, sehingga bisa kita coret ya, atas bawah ya. Sehingga untuk Q1 per T per Q2 per T, itu kita peroleh sama dengan T1 pangkat 4 dibagi dengan T2 pangkat 4. Jangan lupa juga untuk bentuk pangkat seperti ini, bisa karena pangkatnya sama, bisa kita keluarkan sehingga kita peroleh T1 per T2 pangkat T1 per T2 dipangkatin 4. Nah, ini sama ya. Oke. Selanjutnya kita masukkan angkanya, Q1 per T itu yang 15, Q2 per T-nya itu yang ditanyakan. Kemudian T1-nya itu 300, T2-nya 600 ya. Oke. Dipangkatin 4. Oke, 300 per 600 itu bisa sama dengan kita tuliskan setengah ya. 300 per 600 kan itu setengah, 1 per 2. Pangkat 4. Berarti untuk 15 per Q2 per T sama dengan setengah dipangkatin 4 adalah 1/16. Udah? Mudah ya? Kita kalikan silang. Kita peroleh Q2 per T sebesar 240 Joule per second. Ya, gampang sekali ya, mudah sekali. Oke, ini 3 contoh dari perpindahan panas. Jika dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.